Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tashrahu biha sudurana wa tuyassiru biha umurana wa tarhamu biha faqrana wa tuhillu biha alsinatana wa iftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan hari ini Al-Faqir bisa bertatap muka kembali dengan antum-antum sekalian dalam rangka kajian kitab Al-Hikam karya Al-Imam Al-Arif Billah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, yang insyaallah beliau termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah. Oleh karenanya maka kita dituntut untuk juga mengaji kalam-kalam beliau, untuk juga mentelaah, meneladani apa yang beliau dauhkan dalam kitab-kitabnya. Karena jujur saja kalau kita hanya mengandalkan amal kita saja, kalau kita hanya mengandalkan keilmuan kita, jujur ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Oleh karenanya maka kita selaku orang Nahdliyin, selaku orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, maka selayaknya, sepatutnya dan sepantasnya kita itu mengikuti jejak-jejak para salafus saleh yang beliau lebih dekat dengan Rasulullah, lebih dekat dengan para ulama dan lain semacamnya. Oleh karenanya maka penting sekali kita membaca kalam-kalam ulama-ulama salaf itu dalam rangka tazkiyatun nufus, dalam rangka menyucikan diri dari hal-hal kesibukan duniawi dan dari hal-hal yang tidak Allah ridhai. Karena dengan kita itu menelaah dauh-dauhnya beliau, kita paling tidak dapat tersinari dengan kalam-kalamnya beliau. Beliau memang wafat, beliau memang sudah wafat 100 bahkan ribuan tahun lalu, tapi beliau hidup dengan karangan-karangannya. Semisal Syekh Al-Imam Al-Bajuri, beliau wafat ratusan tahun lalu, tapi beliau hidup dengan Al-Bajurinya, hidup dengan kitab-kitabnya. Al-Imam Ghazali misalnya, beliau wafat ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, tapi beliau hidup dengan Ihya Ulumuddinnya, beliau hidup dengan Maraqil Ubudiyahnya, beliau hidup dengan Bidayatul Hidayahnya dan semacamnya. Untuk itu maka untuk bisa menghidupkan tradisi-tradisi salaf, maka kita dituntut untuk juga membaca apa-apa yang didauhkan oleh ulama salaf tadi. Langsung saja mungkin biar ini tidak panjang-panjang karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang insyaallah juga terkoordinir dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Ini melanjutkan kajian yang kemarin dalam dalam makalah yang beliau dauhkan, la tastaghrib wuku' al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun natuha. Jangan kau merasa aneh dengan hal-hal yang tidak kau inginkan terjadi di dunia ini, karena memang begitulah sifat dunia itu. Maka di kelanjutannya sekarang adalah ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Ini luar biasa Pak kalau kita renungi apa kata beliau. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Selama engkau itu masih minta kepada Allah, maka tidak ada hal yang sulit. Tawaqqafa matlabun, ma tawaqqafa matlabun, selama engkau meminta pada Tuhanmu, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik, selama kamu masih minta kepada Allah, tidak ada yang sulit sama sekali. Minta apapun kepada Allah. Tapi sebaliknya, wala tayassar matlabun anta talibuhu bi nafsik, sementara tidak ada hal yang mudah jika kita itu hanya mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, kita sebagai hamba Allah yang dituntut oleh Allah untuk beribadah kepadanya, menghamba kepadanya dengan serendah-rendahnya. Maka kalau kita meminta karena kita itu statusnya adalah hamba Allah, maka selayaknya kalau kita butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayatnya dikatakan Allah
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dengan kita itu daripada urat nadi. Artinya apa? Di setiap langkah kita, dimanapun kita berada, disitulah ada Allah. Maka dalam ayat dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau umatmu menanyakan tentangku, kata Allah, maka jawablah fa inni qarib. Apa jaminannya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu akan menyembadani, Allah itu akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka selayaknya kita itu meminta kepada Allah. Itu memang itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu itu meminta kepadaku, maka saya akan menerimanya. Tapi ingat, artinya kita itu minta kepada Allah. Kalau semisal kita itu tidak diberikan sesuatu hal yang sesuai dengan kita minta, dengan kemudian kita itu putus asa. Karena semisal kita itu minta kepada Allah, minta dikasih kekayaan, tidak dikasih kekayaan, tapi diberi nikmat-nikmat yang lain. Memang dia tidak kaya, misalnya tidak dikasih harta yang melimpah, tapi dia sehat, tapi dia tidak ada masalah dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan anak istrinya, dan lain semacamnya. Itu juga artinya senilai. Andaikan kamu dikasih penyakit oleh Allah, maka harta yang Allah berikan itu akan terkuras dalam rangka menyembuhkan sakitmu tadi. Maka kalau kita itu ditakdir oleh Allah sakit semisal, kita minta kepada Allah, ya Allah mohon kayakanlah kami, Allah berilah kami rezeki yang banyak, yang luas. Tapi kamu pada saat itu juga ditakdirkan oleh Allah untuk sakit misalnya. Tapi sakitnya diangkat, tapi rezekinya tidak dikasih. Andaikan kamu tetap dikasih harta, maka harta itu akan habis dalam rangka menyembuhkan penyakit. Maka terkadang permintaan kita itu dikasih dalam hal yang lain oleh Allah. Dikasih dengan sesuatu yang lain, tidak sesuai dengan persis dengan permintaan. Ya walaupun toh banyak, kita itu minta kepada Allah dikasihkan ilmu yang bermanfaat misalnya, itu bagus. Maka dalam makalah yang lain Ibnu Athaillah mengatakan, idza atlaqa lisanahu bitalab fa'lam annahu yuridu ayyutiya. Kalau kamu itu masih bisa menggerakkan bibirmu untuk meminta, maka ingatlah di situ akan ada pengkabulan. Fa'lam annahu yuridu ayyutiyak, ketahuilah bahwa saya akan memberinya kepada Allah. Maka jujur anak-anakku sekalian, saya itu justru lebih yakin dengan hal-hal yang tidak masuk akal, dengan hal-hal yang secara rasio tidak masuk akal. Karena hidup ini enak itu loh, hidup ini berharga, maka hargailah. Hidup ini mahal, maka hargailah kehidupan. Hidup ini sebentar, maka bagaimana mungkin sekiranya dalam kehidupan di dunia yang sebentar ini. Oleh karenanya anak-anakku, sebisa mungkin kita itu, dalam Al-Quran dikatakan budillah ka'annaka tara, dalam hadis dikatakan menyembahlah kamu kepada Allah itu seakan-akan kamu itu melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa seakan-akan kamu melihat Allah, maka anggaplah kamu itu sedang diawasi oleh Allah. Oleh karenanya maka kita hidup itu akan steril, akan tenang, akan khusyuk dan lain sebagainya. Coba kita telah di syarahnya ya. Ma tawaqqafa matlabun ay ta'assara matlabun min matalibid dunya wal akhirah an tatalibuhu bi rabbi. Tidak akan pernah sulit apapun itu, baik permintaan itu li masalihid dunya wal akhirah, tidak akan ada yang sulit selama kamu itu memintanya kepada Allah. Fa'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Oleh karenanya buat apa kita sumpah? Buat apa kita itu memikirkan hal-hal yang tidak jelas kepada kita. Memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat kepada diri kita. Maka ya skip dulu. Hal-hal yang tidak penting itu buanglah dulu. Utsma sofa wa da'ma kadar. Buanglah yang keruh, ambillah yang benar. Itu artinya hal-hal yang tidak baik itu kalau dikerjakan oleh kita maka akan berimbas ketidakbaikan kepada kita sendiri.
Sejatinya ketika Allah memaksa kita, sejatinya ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah, itu sebenarnya demi kebaikan kita sendiri. Demi kebaikan kita sendiri. Kalau kita pikir-pikir, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka itu jauh, itu lebih sulit jalan menuju neraka. Kalau masih zina, masih nyupet, masih ngerampok, itu butuh dana, butuh tenaga, butuh kekuatan, butuh waktu dan semacamnya. Itu jalan menuju neraka, sulitnya minta ampun. Tapi coba jalan menuju surga, ngaji seperti sekarang, tahajud, ngaji, ngafalkan Quran, hadir ke majelis-majelis ta'lim, itu kan gampang. Hanya kemudian perasaan kita itu merasa berat, merasa dikendalikan, karena memang apa itu, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bisu' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Karena memang di setiap pekerjaan baik itu, di setiap pekerjaan baik itu ada setan yang kemudian menghalang. Ada setan yang mengganggu kita, tapi ingat bahwa diciptakannya setan itu adalah sebagai bentuk medan perang, sebagai medan bagaimana kita itu melawan hawa nafsu syaitaniyah. Maka ya seperti itulah hidup itu. Kalau pekerjaan itu lebih ke pekerjaan surga, kita kayaknya berat mengerjakan. Kita kayaknya itu tidak ada himmah, tidak ada kesemangatan untuk mengerjakan hal-hal yang baik, karena memang setan di situ. Tapi ingat, di balik penciptaan setan itu ada medan perang yang luar biasa bagi kita sendiri untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Tapi jalan menuju surga itu sebenarnya lebih gampang. Hanya kemudian bagaimana tingkatkan keimanan kita itu, tingkatkan bagaimana sekiranya iman kita terus bertambah. Ingat ya, man tawaqqafa matlabun an tatalibuhu bi rabbik, tidak ada hal yang sulit kalau kamu meminta kepada Allah. Wala tayassara matlabun an tatalibuhu bi nafsik, katanya musannif. Wala tayassara matlabun an tatalibuhu bi nafsik bi an kunta ghafilan anhu mu'tamidan ala haulika wa quwwatik. Ini katanya Ibnu Athaillah, katanya Syari, dinyatakan kalau kamu itu lupa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, kamu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, hanya mengandalkan semisal kamu kaya, seakan-akan kayamu itu tidak ada campur tangan Allah. Kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, bahwa saya kaya ini ya karena saya. Itu salah. Karena kehidupan kita itu semuanya tersetting dengan takdir. Seperti itu ya. Kafaman anzala hawaijahu billah waltaja ilaihi wa tawakkala fi amrihi kullah, kafahu kulla mu'natin wa qurbin alaihi. Maka kalau kita itu hanya bersandar kepada Allah, mu'tamidan ilaihi subhanahu wa ta'ala, kita hanya bertamassuk fi hablillahil matin, kita hanya berpegang teguh pada ajaran-ajaran Allah, maka ingat, Allah akan kafahu kulla syai', Allah itu akan mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan. Ingat, Allah itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan, tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan. Oleh karenanya, maka harus dibendung. Kemauan kita itu harus dibendung dengan syariah. Kalau sekiranya kemauan kita itu bertolak belakang dengan syariat Allah, maka buanglah keinginan itu, buanglah. Maka dalam hal taqarruban ilallah, kita itu selayaknya selalu mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya kita itu menjadi hamba Allah yang diridhoi. Itu mungkin anak-anakku yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sebelum kita tutup kajian hari ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakara salatullahi tawshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa' بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الورق. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مني والعفو منكم، وإن تجد عيبا فشد الخللاء وجل من لا عيب فيه وعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.